gitu. Oke, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam satu forum, dalam satu agenda, dalam satu kajian yang insya Allah semoga ini bisa menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang salih. Salat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul, pembawa risalah Islam yang telah Allah sempurnakan dan Allah jaga hingga akhir zaman. Karena Rasulullah kita bisa merasakan nikmatnya beriman dan berislam. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita hingga nanti Allah pun juga mencukupkan usia kita. Baiklah, marilah kita mulai agenda kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sebagai MC pada malam hari ini memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Saya Nani Wahidiah Rahmawati dari kaderisasi PD Kami Batam atau pengurus daerah Kami Batam. Di sini saya akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua tilawah, yang ketiga pembacaan kredo kami, yang keempat himne kami, yang kelima materi dan tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Alhamdulillah. Kita masuk ke agenda yang kedua yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita, Ukhti Nur Hidayu, sudah standby? Ya, hadir Kak. Oke, silahkan kepada Ukhti Nur Hidayu dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم Afwan Dayu, suaranya kurang terdengar. Tadi sampai langsung kok enggak?
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan peroleh syafaat Al-Quran kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan kredo gerakan kami. Aini sudah standby. Udah, Kak. Oke, baik. Baiklah, pembacaan kredo gerakan kami oleh Nur Aini, Ukhti Nur Aini. Kepada Nur Aini dipersilahkan. Kredo gerakan kami. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepadanya. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur, sampai tidak lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran, atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami, kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progresif yang bebas dari kejumudan. Karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan,
politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip, dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan keteladanan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya, dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. Oke, baik. Jazakillahu khairan kepada Ukhti Nur Aini ya, yang telah membacakan kredo gerakan kami. Alhamdulillah pada malam hari ini Kak Ica, Kak Afrisa Catur ya. Ahlan wa sahlan Kakak ya sudah berada di tengah-tengah kita ya. Sambil Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Oke. Saya nyambi ya. Iya, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, selanjutnya adalah himne kami ya, sampai lupa. Himne kami, Imas, standby. Ingat Kak. Alhamdulillah, dengarkan lagu himne kami telah usai. Baik, kita masuk ke acara inti kita ya, yaitu materi mengenai menuju tahun 2021. Nah, bergegas. Nah, bagaimana sih atau kenapa sih kita kemudian harus bergegas ya menyambut
tahun 2021 bukan karena pergantian tahunnya, bukan karena itu. Nah, kita akan bahas atau kita akan belajar itu pada malam hari ini bersama Kak Afrisa Catur. Kepada Kak Afrisa. Oke, iya. dipersilakan. Kedengaran nih suara saya ya? Iya, alhamdulillah dengar Kak. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini kebetulan baby agak rewel, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi saya nyambi ya. Iya Kak, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya Allah. Biasalah resiko ibu-ibu tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kan ya? Iya Kak, langsung. Ya, sebentar. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus daerah kami Batam ya yang sudah mau mengundang saya setelah sekian lama saya tidak berinteraksi dengan kami ya. Sudah lama pensiun dari kami sebetulnya, sudah lama tidak di struktur kami. Terakhir di struktur kami itu di Kop Instruktur Wilayah kami Jawa Tengah ya. Dan baru sekarang kayaknya habis itu ngisi kami lagi. Ya, saya diminta untuk sedikit sharing tentang persiapan kita menuju 2021 gitu ya, atau resolusi 2021. Sebetulnya sebelumnya kita mungkin flashback dulu ya. Di 2020 kita mengalami suatu hal yang luar biasa, mencekam gitu ya. Kita melalui kondisi yang mungkin spesial gitu ya, spesial buruknya gitu ya, yang kemudian berdampak negatif tentunya kepada banyak hal gitu. Mulai dari ekonomi, sosial politik, kesehatan gitu ya, keagamaan dan lain-lain. Termasuk kesehatan mental gitu ya, atau mental health. Nah, kemudian kalau kita melihat tahun 2020 sebentar. Oke, baik teman-teman, mengingatkan kembali, mungkin jika ada yang belum membawa buku catatan atau bekal-bekal kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini, silahkan disiapkan dulu ya. Boleh sambil bawa snack, sambil makan, silahkan. Dan kalau misalnya memang ada kendala seperti ini, mungkin bisa menyiapkan Al-Quran juga di sampingnya. Jadi ketika pemateri mungkin ada kendala, karena kita berusaha maklumi ya keadaan Kak Ica pada malam hari ini, karena beliau memiliki amanah ya berupa buah hati. Jadi silahkan bersanding dengan Al-Quran di sampingnya, dan ketika mungkin materi berhenti di tengah jalan, kita bisa mengisi waktu luang kita. Terima kasih.
Ya, saya kembali lagi. Mungkin nanti kalau misalnya di tengah jalan suaranya doang tanpa video nggak apa-apa ya, Iya, Kak. karena memang for your information, baby itu kalau misalnya ibunya nyusuin sambil ngomong, itu dia nggak fokus. Makanya keren banget kalau misalkan ada ibu-ibu yang ngomong terus babynya tenang gitu ya, itu tuh hebat gitu. Nah, kembali lagi ya tadi, bahwa di tahun 2020 ini kita sedang mengalami kondisi tidak biasa atau kondisi luar biasa adanya COVID-19 gitu ya, yang berdampak pada banyak hal gitu. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan teknologi, kalau kita lihat 5 tahun terakhir gitu ya, atau 3 tahun terakhir itu sangat berkembang pesat gitu. Apa namanya, sangat cepat sekali gitu ya, sehingga menuntut kita untuk cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada. Kalau misalkan kita contohkan misalkan Zoom. Zoom itu baru ada, dan kemudian hampir semua orang harus punya gitu ya, karena komunikasi kita, sebagian besar itu menggunakan Zoom gitu, baru di tahun 2020 gitu. Jadi, apa namanya, perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali sehingga kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di 2020 ini kita lihat bahwa pergeseran tren, anak-anak milenial itu memang sangat cepat sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat, apa namanya, di tahun saya gitu ya, saya kuliah S1 angkatan 2009, kalau misalkan kita bandingkan dengan, mahasiswa yang angkatan 2020 misalnya atau 2019, pasti karakternya berbeda, sangat berbeda sekali. Dan perbedaan karakter ini kemudian membuat, apa namanya, eee, banyak hal berubah gitu atau banyak hal berbeda gitu. Sehingga, apa namanya, terkadang orang-orang lama itu sulit untuk membuat sistem untuk orang-orang baru, gitu. Makanya sistem itu lebih baik dibuat oleh orang-orang baru. Kenapa? Karena sistem tersebut dibuat untuk orang-orang baru gitu dan orang-orang lama tentunya. Nah, itu kemudian dengan 3 hal tadi gitu ya yang saya sampaikan, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama sebagai individu, yang kemudian yang kedua sebagai organisasi gitu ya. Ini MK berapa ya? MK 2 ya? Berarti sudah AB 2 semua ya? Dan ada peserta yang umum juga. Ada peserta umum juga. Setidaknya, inilah ya, maksudnya pemahaman tentang organisasinya, sudah inilah ya, sudah selesai ya, seharusnya ya. Karena sayang banget kalau misalkan kita hanya berbicara tentang, kondisi individu saja gitu. Karena memang ini konteksnya MK sehingga, perlu adanya kita bahas tentang keorganisasian gitu, menurut saya. Jadi gimana, dibahas apa enggak? Boleh dibahas, Kak, biar jadi wawasan juga buat teman-teman yang lain. Iya. Oke, siap. Nah, sebagai individu kita bahas dulu ya. Yang pertama, apa namanya, sebelumnya saya mohon maaf nggak pakai PowerPoint ya. Kalau kata teman saya, orang-orang yang suka pakai PowerPoint itu sebetulnya dia nggak punya power dan nggak punya poin. Sehingga pakai PowerPoint, nggak sih. Saya nggak sempet aja bikin. Nah, untuk, kita sebagai individu, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sebelum kita membuat hal yang macam-macam gitu ya, atau berpikir macam-macam, coba tentukan dulu start kita dari mana. Sekarang posisi kita di mana? Sekarang kita itu siapa? Kalau misalnya teman-teman, adalah mahasiswa yang baru masuk kuliah misalnya, berarti kan orientasinya adalah bagaimana kemudian, bisa dapat nilai bagus gitu ya, bisa apa namanya, capaian-capaiannya terkait dengan kuliah gitu. Nah kemudian ketika misalnya, kita baru di tengah kuliah misalnya atau, mau lulus misalnya, berarti kan orientasi kita, target kita adalah, lulus dulu gitu kan. Lulus dulu gitu dengan nilai yang bagus, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kita sudah selesai kuliah berarti orientasi kita adalah, kita mau bekerja di mana gitu. Nah kalau kita sudah bekerja, terus kita mau apa setelah bekerja? Apakah kita akan bekerja di sini selamanya? Apakah pekerjaan kita bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain ataukah, ya sudah gitu, kita jalani apa yang ada aja misalnya gitu. Atau misalnya yang orientasinya pengen menikah misalnya, kapan kita mau menikah gitu. Nah, kita tentukan start kita kita terlebih dahulu gitu. Di awal itu kita tuh sudah ada di mana sih, sedang ada di mana sih gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita buat life mapping. Kita sekarang sudah di 2020, sebentar lagi kita masuk 2021 gitu ya.
Mungkin teman-teman sudah sangat hafal sekali dengan life mapping. Kalau misalkan kita belajar di kuliah gitu ya, biasanya di training-training psikologi itu pasti banyak yang ngajarin life mapping gitu ya, yang kemudian kita membuat rencana tahunan, kemudian 5 tahunan, 10 tahunan gitu ya, apa yang kemudian akan kita raih dalam, kurun waktu tersebut gitu. Nah, eee, sebenarnya kalau misalkan ditanya, life mapping itu penting nggak sih gitu ya? Kalau saya jawab penting-penting enggak gitu. Kita sharing kan ya, jadi bebas ya saya ngomong apa aja ya. Ya, Kak. Jadi sebenarnya, life mapping itu buat saya penting-penting enggak gitu. Kenapa? Karena, kalau saya bilang life mapping yang saya buat sejak awal saya kuliah sampai hari ini, itu cuma berapa berapa poin gitu yang terrealisasi, sisanya nggak ada yang terrealisasi gitu. Jadi cita-cita saya sejak masuk kuliah, sampai sekarang saya menjadi apa gitu ya, menjadi ibu rumah tangga maksudnya, itu tuh, jauh gitu dari apa yang kemudian direncanakan sejak awal gitu. Kenapa? Karena yang pertama, eee, kita itu akan selalu mengupdate diri kita gitu. Maksudnya gini, eee, apa namanya, peluang itu, datang kepada kita itu setiap saat ya, dan kita tidak bisa memilih peluang seperti apa yang datang kepada kita. Misalnya, saya, ketika masuk oceanografi Undip gitu ya 2009, saya ingin menjadi oceanographer gitu. Ternyata di tengah jalan banyak tawaran-tawaran ikut organisasi yang arahnya, kepada politik gitu ya. Akhirnya saya bercita-cita menjadi, pemegang kebijakan di bidang kelautan misalnya. Ternyata, ketika lulus, kerja di bidang itu tuh sulit gitu. Akhirnya saya pindah, jadi staf ahli anggota dewan di 2016 sampai 2017. Kemudian, oh ya udah, saya mau jadi anggota dewan nih, udah terlanjur kejebur jadi staf ahli kan, anggota dewan, ya udah saya sekalian aja mau jadi anggota dewan. Ternyata di 2017, ketika saya apply beasiswa S2, masuklah beasiswa S2 gitu. Jurusannya ketahanan nasional gitu. Terus saya jadi, berubah lagi, wah kayaknya anggota dewan, susah nih gitu, karena saya nggak punya masa gitu. Berubah lagi saya mau jadi dosen aja akhirnya gitu. Nah, jadi peluang-peluang datang kepada kita tidak pernah tahu itu tuh, seperti apa gitu ya. Maksudnya, apakah sesuai dengan planning kita atau tidak gitu. Jadi kita setiap hari mengupdate dan mengupgrade diri gitu. Yang jelas, tugas kita adalah berproses gitu. Jadi, apapun kemudian yang ada di depan kita, kesempatan yang di depan kita ambillah gitu. Eee, apa namanya, dan yakin gitu ya itu yang terbaik gitu. Nah, jadi, life mapping penting nggak sebenarnya? Penting, silakan dibuat. Kalau misalkan kita nggak punya life mapping, kita nggak punya, arahan apa yang mau kita lakukan ke depan gitu ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka hidup kita akan terombang-ambing gitu. Jadi, nggak jelas gitu, kalau misalnya apa aja diambil gitu, terus ternyata, ya saya juga sama sih sebenarnya korban life mapping ya. Jadi pada akhirnya banyak, mungkin orang-orang yang skill-nya banyak gitu, maksudnya punya banyak skill, tapi sebenarnya skill-nya biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada spesialisasi gitu loh. Saya sebenarnya tuh pinternya tuh pinter banget tuh di bidang apa sih gitu. Kalau misalkan dibilang pintar banget di bidang politik, enggak juga gitu. Beberapa hal ketika saya dibenturkan dengan masalah-masalah politik, belum tentu saya bisa menyelesaikan itu misalkan gitu. Atau misalnya saya mau jadi dosen, tapi, ngajar bisa nggak? Ya bisa-bisa, tapi, bukan passion aja gitu. Maksudnya ngajar kadang suka bosen gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya, pada akhirnya, efek buruknya ya dari kebanyakan mencoba sesuatu adalah ya tadi gitu, pada akhirnya kita punya banyak skill, tapi ya skill-nya biasa-biasa aja gitu. Nah, kemudian saya sebenarnya punya ini nih, gambar, tapi bisa share nggak ya? Bukan gambar sih sebenarnya tulisan-tulisan, dari Instagram. Jadi skill yang dibutuhkan gitu ya, sebenarnya skill yang dibutuhkan untuk 2022 gitu. Tapi, setidaknya kita bisa mempersiapkan di 2021 gitu. Gimana sih caranya? Norak sih gue. Atau Saya nanti jadi kita host dulu ya, Kak, ya? oh iya iya, heeh, Biar bisa. Tapi kayaknya saya jadiin host. susah ya? Kalau susah Hmm, nanti di akhir aja kalau enggak ya?
Boleh, boleh, boleh. Oke. Waktu saya berapa menit, Mbak? Paling lama sampai jam 9.15. 19, oke, 15 menit lagi ya. Tadi berkaitan dengan individu gitu ya. Jadi silahkan menurut saya dibuat live mapping, nanti saya tambahkan lagi satu catatan untuk hal-hal apa saja yang dibutuhkan individu di tahun 2022. Kira-kira begitu. Berhubung apa namanya, saya masih nanti mencari-cari gimana caranya, jadi di-skip dulu aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke organisasi. Khususnya kami ya, Bisa, organisasi kami. Udah bisa? bisa, bisa, coba. Kalau enggak nanti aja ya, sekalian ya. Oh ya udah, boleh, boleh. Kalau nanti. Nanti daripada ngomongnya kesip, malah saya lupa lagi apa yang mau diomongin. Iya, iya. Ya. Ya maklum ibu-ibu gitu ya, udah tua lagi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai organisasi gitu ya. Teman-teman itu adalah penggerak organisasi, khususnya kami. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kami lakukan di masa seperti ini gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita itu wajar sih kalau misalkan organisasi-organisasi dimanapun berada itu mengalami jet lag. Bayangin dong, dari yang biasanya kita syurok ketemu, biasanya kita daurah-daurah ketemu gitu ya, tatap muka, ngomong langsung, face to face, kemudian semuanya berubah jadi online. Iya nggak sih? Dan saya yakin itu jet lag banget. Karena banget. gimana? Iya, bisa banget. Iya kan? Jadi berubah banget gitu dan pasti kaget banget gitu. Bahkan kadang saya sampai sekarang saya masih mikir gitu. Terus sekarang organisasi itu kerjanya ngapain sih gitu? Masa iya mau rapat online melulu gitu ya? Masa iya agendanya cuma ya kayak gini diskusi-diskusi online aja gitu. Sementara dulu kita ada aksi massa, ada bakti sosial gitu ya. Yang itu semua hanya bisa dilakukan secara offline gitu. Bisa sih online, tapi bagaimana dengan daya dorongnya gitu. Aksi online 1.000 orang, 1.000.000 orang, itu berbeda dengan aksi offline yang berisi 10 orang saja. Iya nggak sih? Kenapa? Karena daya dorongnya itu berbeda. Kalau misalnya kita akses secara online gitu ya, kita akses secara offline, ada kesungguhan untuk datang gitu ya, untuk datang, ada pengorbanan gitu untuk berkumpul, menyuarakan dan lain-lain gitu. Tapi ketika online bukan berarti tidak ada perjuangan ya ketika online ya, cuman itu dilakukan di rumah masing-masing. Mungkin ada yang baru bangun tidur, masih pakai baju tidur gitu ya. Masih kayak saya misalnya nyambi-nyambi yang lain-lain gitu. Bahkan kadang ikut aksi kameranya dimatiin, terus dia makan mie gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi nuansanya tuh berbeda gitu. Sehingga ya itu kadang saya berpikir, terus organisasi online tuh ngapain ya gitu, kira-kira gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi pada kita gitu ya, dan pada tahun 2021 saya kira COVID ini belum betul-betul tuntas ya, belum betul-betul selesai sehingga kemungkinan 2021 itu kondisinya tidak jauh berbeda dengan 2020. Jadi teman-teman yang masih di organisasi bersabarlah. Ya teman-teman yang masih kuliah online bersabarlah gitu ya, atau mungkin sudah mulai offline tapi mungkin tidak optimal gitu ya. Jadi lakukanlah sebisanya gitu. Nah kemudian sekarang itu kalau kita berbicara tren gitu ya, teman-teman ngerasa nggak sih bahwa terjadi pergeseran tren dalam hal perubahan kebijakan publik gitu. Jadi kayak misalnya sebenarnya seberapa efektif sih sebenarnya aksi massa itu gitu ya. Saya nggak tahu nih, nanti mungkin teman-teman bisa ngasih feedback ke saya, kalau saya bilang nggak terlalu efektif tuh aksi massa gitu, mungkin nanti akan ada yang eee, apa, nggak sepakat gitu ya. Masih kok Mbak, masih bisa merubah kebijakan publik misalnya, silahkan gitu. Cuman kalau kita lihat semakin ke sini, aksi massa itu semakin, eee, apa ya, tidak tidak terlalu besar daya dorongnya terhadap kebijakan publik gitu ya. Nah, sekarang apa yang kemudian menjadi tren gitu.
sekarang yang menjadi tren adalah sesuatu yang viral, betul nggak? Itu yang kemudian menjadi daya dorong. Kita bisa, ambil contoh siapa? Bintang Emon. Bintang Emon, kemudian, Najwa Shihab gitu ya, yang kemudian dia nggak butuh banyak orang, dia cuma butuh satu orang, tapi dia, dapat mengerahkan massa, dapat mengerahkan isu sebegitu besarnya, dapat, mengarahkan isu kebijakan gitu ya, sesuai dengan apa yang dia mau begitu ya, sesuai apa yang dia rencanakan. Jadi sekarang, mungkin trennya sudah tidak lagi, "Yuk kita rame berbondong-bondong kemana-kemana segala macam, untuk merubah kebijakan publik, tapi, sekarang trennya adalah apa yang viral, siapa yang viral, yang kemudian bisa merubah, isu gitu ya, bisa merubah kebijakan. Nah, makanya mungkin itu bisa menjadi, menjadi, eee, ide gitu ya, menjadi inspirasi buat kami gitu ya, ya bagaimana meng-create seseorang agar viral yang kemudian, dapat membawa isu sesuai dengan apa yang kami mau gitu. Nah, eee, apa namanya, misalnya gitu ya, kalau misalkan konteksnya adalah teman-teman kami Batam gitu ya, oh ya sebelumnya kayak misalkan Najwa Shihab. Sebenarnya, eee, Najwa Shihab itu punya support system nggak sih? Punya kan? Dia nggak mungkin berjalan sendiri kan? Mungkin idenya dari dia, tapi untuk menjalankan apa yang dia mau, apa yang dia, harapkan gitu, dia butuh support system. Nah, mungkin kami juga, sama seperti itu. Kami menjadi support system, beberapa orang yang kemudian didorong gitu ya untuk menjadi inspirasi yang kemudian dapat, mengarahkan isu sesuai dengan apa yang kami mau gitu, meng-create-nya begitu. Nah, eee, itu sih mungkin, salah satu bukan masukan ya, bukan ide juga gitu, itu sekilas gitu, sekilas pemikiran gitu. Nah kemudian, eee, kalau misalnya kami itu berniat untuk menokohkan seseorang misalnya, otomatis orang tersebut harus punya prestasi dong, ya kan? Sesuai dengan apa yang dia, eee, dia geluti gitu ya, atau dia ahli di bidang apa, kemudian, dia butuh prestasi di situ. Nah, makanya sekarang tugas teman-teman kami adalah bagaimana berlomba-lomba untuk berprestasi gitu. Berprestasi, yang kemudian ya kalau bisa sih viral gitu ya. Sedih banget kalau misalkan udah berprestasi terus kemudian, dipendam sendiri gitu ya, nggak banyak orang yang tahu gitu. Ya itu manfaatnya tidak lebih banyak daripada kita punya prestasi dan kita bisa, apa namanya, share gitu ya bahwa, kita punya sesuatu yang lebih gitu dan kemudian kita bisa membawa perubahan yang besar dengan prestasi kita gitu. Meskipun misalnya, siapa, Maul misalnya, Maulana misalnya, dia, ditokohkannya adalah seorang pedagang dari yang, dulunya nggak punya apa-apa misalkan gitu ya, pedagang dari mulai jualan, air minum botolan misalnya, terus kemudian sekarang menjadi kaya raya, miliarder misalnya, itu kan, inspiratif ya. Kemudian ternyata backing-nya adalah, oh ternyata dia kader kami loh gitu. Jadi dibikin terkenal di Batam, terus ternyata ada embel-embelnya, kader kami Batam gitu. Nah, itu juga bisa membawa nama baik kami gitu. Nah, kemudian, eee, ya itu sih, mungkin yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Jadi, sekarang mungkin kami tidak lagi fokus kepada organisasi massa gitu ya, tapi bagaimana kemudian, eee, menjadi organisasi yang, eee, ya inilah, nggak butuh banyak orang tapi, inspiratif gitu dan bisa memiliki daya dorong yang besar gitu. Kemudian, selanjutnya adalah tentang kaderisasi kami, gitu ya. Kita tahu, eee, tahu ya nggak kita sih, saya sih diceritain ya, karena saya nggak tahu kondisi kader milenial itu seperti apa. Jadi saya belajar tentang, manusia-manusia milenial itu berdasarkan, di buku gitu ya, di literatur. Tapi saya tidak banyak melihat, tidak banyak berinteraksi kepada dengan teman-teman
apa namanya, masuk ke dalam kategori milenial begitu ya. Sehingga yang saya tahu adalah, teman-teman milenial saat ini adalah orang-orang yang tidak mau terikat terhadap sesuatu gitu ya, termasuk, organisasi gitu. Jadi kalau misalkan, eee, apa namanya, kita bisa lihat bahwa sekarang yang lagi booming adalah komunitas-komunitas. Sekarang organisasi-organisasi pengkaderan gitu ya, namanya semakin menurun, digantikan oleh tren, komunitas tadi gitu. Jadi, saya punya hobi di mana, saya punya kesukaan di mana, atau saya ahli di mana gitu, maka saya bergabung dengan teman-teman yang punya hobi yang sama seperti saya gitu. Saya bergabung dengan teman-teman yang ahli, sama seperti saya gitu, sehingga kita melakukannya dengan senang hati gitu ya, dan tidak mau terikat. Saya tidak mau menjalankan organisasinya, saya hanya ingin menjalankan aktivitas hobi saya gitu. Saya nggak mau ikut-ikut doroh-dorohnya, saya maunya ikutnya yang misalkan saya nggak mau ikut kelas-kelas ininya, saya maunya ikutnya yang turun ke jalannya aja misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah, tren di manusia-manusia milenial katanya sih seperti itu. Sedangkan di kami, eee, apa namanya, kaderisasinya masih berupa, apa ya, berupa, ya kalau boleh saya bilang masih kaku gitu ya. Jadi, semua kader harus ikut MK1, semua yang bergabung dengan kami harus ikut, kegiatan-kegiatan kami dan lain-lain begitu. Sedangkan mungkin bisa jadi di sana ada banyak teman-teman kita yang tertarik dengan kami tapi tidak tidak ingin, mengikuti, alur kaderisasinya kami. Jadi mungkin di luar sana banyak yang pengen ikut baksosnya doang dong gitu, pengen ikut aksinya doang dong, atau mau ikut, apa kek gitu ya, aktivitas apanya aja gitu, tapi nggak mau ikut organisasinya. Nah, saya nggak tahu nih, kami sekarang sudah punya wadah ini atau belum. Kalau misalnya kami masih, memaksa orang ketika ingin bergabung dengan kami harus menjalankan, kaderisasi kami gitu ya, harus ikut MK, harus ini, harus itu, dan lain-lain, maka bisa jadi, ketertarikan orang-orang terhadap kami itu semakin kecil gitu ya. Jadi, daripada buang-buang waktu gitu ya ikut kami, mending ikut yang lain aja, komunitas-komunitas yang lain yang tidak menuntut, eee, orang milenial ini untuk menjalankan organisasi yang ribet mungkin ya, alur-alur yang ribet begitu. Sehingga mungkin perlu adanya pembaruan, eee, apa namanya, sistem kaderisasi di kami untuk mewadahi orang-orang yang seperti ini, tipe-tipe seperti ini, gitu. Nah, eee, apa namanya, kalau ditanya gitu ya, terus solusi dari Mbak apa nih gitu buat, buat kami gitu atau buat, mmm, organisasi-organisasi yang lain gitu. Saya rasa teman-teman yang sekarang menjabat, di, struktur gitu ya, di struktur baik di komisariat ataupun di daerah ataupun di wilayah gitu, adalah orang-orang yang lebih baru dari saya. Kalau misalnya solusi-solusi, strategis atau teknis itu diusulkan oleh orang-orang lama, itu gap-nya akan semakin jauh dari teman-teman milenial, sehingga bisa jadi kurang tepat, solusinya gitu. Makanya kalau misalnya, apa namanya, eee, perlu adanya sebentar. Jadi saya kira perlu adanya, apa ya, mungkin diskusi besar gitu ya, terhadap arah gerak kami untuk ke depan seperti apa, gitu. Apakah dengan sistem kaderisasi yang sekarang ada, itu, masih bisa membuat kami tetap hidup 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 yang benar-benar hidup ya, bukan hanya menjalankan sekedar rutinitas saja, tapi ada ruhnya gitu. Ataukah, ada perlu banyak perbaikan di kami, sehingga di kaderisasi kami, sehingga dapat mengakomodir teman-teman yang mungkin, mau, join dengan kami, tapi tidak mau, masuk ke dalam struktur kami misalnya. Ya mungkin itu sih yang, bisa saya sampaikan. Sebentar coba
Saya udah jadi admin belum ya? Tadi sudah dijadikan co-host, Kak. Oh, kok Co-host bentar. bisa share kan? Nggak tahu. Sepertinya bisa. Sebentar. Bisa. Suara saya kedengeran? Iya, Kak. Oh, saya share aja ya. Saya bacakan aja ya. Ternyata di share nggak bisa soalnya. Oh, iya. Heeh. Jadi tadi saya masih punya PR. Saya masih punya PR untuk menyampaikan skill apa yang kemudian dibutuhkan di 2022 gitu yang kemudian dapat kita persiapkan di 2021. Sebentar, saya ambil dari Instagramnya Big Alpha ID ya. Atau Ada mungkin ngikutin gambarnya nggak? bisa dikirim ke saya nanti Iya, biar oke. Oh gitu ya. Aduh, norak sekali saya, ya ampun. Maaf ya teman-teman. Udah saya kirim ya, Dek? Lewat apa, WA? siap, Kak. Sebentar. Nah. Oh iya, masih di-mute ya. Susah ya, bentar, Kak. Kayaknya Nggak bisa ya? bisa. Tapi ada kesalahan teknis nih. Sebentar. Ya. Mana tadi? Nah. Sudah, Kak? Oh iya. Sudah bisa dilihat ya. Ini saya ambil dari ini saya ambil dari Instagramnya Big Alpha ID. Nanti bisa dicek juga kebutuhan apa saja di tahun 2022 gitu ya. Nah, ini sekilas pandangan ataupun prediksi skill apa yang kemudian dibutuhkan di 2022 yang bisa kita persiapkan di 2021. Yang pertama, yang sisi kiri adalah yang akan meningkat apa saja, kemudian yang di sebelah kanan adalah yang mengalami penurunan apa saja. Kemudian yang saya garis bawahi adalah berkaitan dengan yang pertama analytical thinking and innovation gitu. Jadi secara pribadi ataupun organisasi gitu ya, kita diminta atau dituntut untuk punya pemikiran secara analisis gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya gini sih, kita dituntut untuk seperti ini ya, untuk punya skill-skill seperti ini. Tapi sistem pendidikan kita sebetulnya belum siap untuk menunjang kita memiliki skill tersebut gitu. Kayak misalnya, saya nggak tahu ya, apakah sekarang di perkuliahan itu masih sistemnya dicekoki sama dosen gitu ya, yang kemudian
kita tidak berkembang sendiri ataupun kita bisa punya ide-ide sendiri gitu. Jadi sekali dipantik kita langsung bisa grow up gitu, punya ide-ide cemerlang yang lain gitu. Nah harusnya di tahun 2021 mungkin tidak lagi kuliah itu materi-materi dan materi gitu ya. Jadi bisa jadi justru pemikiran-pemikiran itu tuh tumbuh dari mahasiswa sendiri gitu. Tidak melulu dari dosen gitu, tidak selalu dicokoki dari dosen gitu. Kemudian inovasi, kita harus punya inovasi. Ini sudah inilah ya, sudah banyak ditulis gitu bahwa kalau nggak punya inovasi, hidup di zaman ini tuh susah gitu, kecuali mau jadi pegawai gitu ya. Kalau pegawai mah nggak perlu punya skill inovasi gitu, cukup kerja baik-baik gitu ya, maka ya aman gitu. Maka tercukupi, terpenuhi gitu. Nah itu ada banyak sekali, silakan bisa dibaca sendiri gitu ya, atau kalau misalkan memang butuh silakan di screenshot atau bisa dibuka di di IG-nya Big Alpha ID. Kemudian nih poin ketiga, creativity, originality, and initiative. Aduh bahasa Inggrisnya jelek banget ya. Jadi memang original ini memang penting gitu. Kenapa? Karena kita lihat gitu ya, Gojek misalnya. Kenapa Gojek itu bisa tumbuh besar? Karena dia orisinil gitu. Belum ada sebelumnya di Indonesia gitu ya, sistem ojek online, sehingga begitu ada Gojek gitu ya, maka itu menjadi hal yang sangat membantu dan bisa jadi itu menginspirasi teman-teman yang lain untuk membuat hal yang sama seperti Gojek gitu. Meskipun saya nggak tahu sejauh ini ada nggak sih yang menyamai sebesar Gojek gitu. Kalau Grab kan bukan dari Indonesia ya, yang dari Indonesia maksudnya. Saya nggak tahu apakah ada yang menyamai atau melebihi Gojek dalam hal ojek online gitu. Karena dia orisinil gitu ya. Kemudian di sini dituliskan teknologi desain dan programming. Jadi teman-teman yang sekarang di IT, teman-teman yang sekarang di teknik gitu ya, tekunilah gitu teknologi gitu. Kalau misalnya sekarang banyak sekali dibutuhkan banyak tenaga-tenaga teknik gitu ya, programming dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang baru yang orisinal tadi dalam hal teknologi, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Kemudian critical thinking and analysis, kemudian complex problem solving, yang jelas kita bisa memberikan solusi secara kompleks gitu, tidak hanya parsial saja gitu. Kemudian leadership dan social influence, emotional intelligence ini juga penting. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah tidak lagi trennya ya, tren organisasi itu tidak lagi kemudian gontok-gontokan antara satu organisasi dengan organisasi lain gitu. Jadi kalau menurut saya organisasi ataupun seseorang ataupun apapun itu gitu ya, ataupun komunitas gitu, yang masih merasa bahwa organisasi lain atau komunitas lain itu adalah sebagai musuh gitu ya, atau sebagai saingan, saya pikir organisasi tersebut tidak akan berkembang gitu. Kenapa? Karena sekarang sistemnya adalah kolaborasi gitu ya. Bukan lagi sistemnya saya harus menang sendiri gitu. Saya bersaing dengan dengan organisasi lain untuk berkembang sendiri atau tumbuh sendiri atau besar sendiri, enggak. Sekarang sistemnya adalah kolaborasi sehingga emotional intelligence ini penting dimiliki oleh orang atau dimiliki oleh organisasi untuk bisa grow up gitu ya. Itu kemudian yang kemudian mengalami penurunan mungkin nanti bisa dicek gitu ya. Yang jelas kebanyakan hal-hal yang berkaitan, kalau misalnya saya baca ya, yang mengalami penurunan sebagian besar adalah hal-hal yang berbau teknis gitu. Karena di tahun 2021 ataupun 2022 bisa jadi
digitalisasi itu semakin besar gitu, semakin marak. Makanya hal-hal yang berbau teknis atau berbau SDM dalam hal ini tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja SDM gitu ya, atau tenaga-tenaga kuli bahasanya itu bisa jadi sudah mulai menurun gitu, digantikan dengan sistem digital gitu sih. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Aduh, saya terlambat. Saya makan waktu 5 menit ya. Lewat 5 menit. Silakan saya kembalikan ke Mbak Naning. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dalam penyampaian saya atau mungkin ada yang kurang dan dan banyak salahnya gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Kak Ica. Alhamdulillah, itu ya materi dari Kak Ica atau sharing ya dari Kak Ica. Nah, untuk teman-teman yang hendak bertanya atau mau didiskusikan, silahkan boleh mungkin langsung dengan raise hand mengangkat tangannya atau bisa melalui chat. Kita tunggu teman-teman dulu ya Kak ya. Mungkin ada yang lagi ngetik, ada lagi yang lagi mikir, pengen diskusi apa ya gitu. Kak Ica? Nggak ada? Oh, ini saya sedikit sharing dan sedikit mau mungkin ada pertanyaan juga sih. Nah, kan mengenai kaderisasi kami tadi saya sangat tertarik gitu kan, karena saya pun juga di kaderisasi dan memang sejauh ini sistem kaderisasi kami kan jenjangnya banyak gitu kan, dan termasuk yang kompleks gitu. Kemudian ada standar-standarnya setiap jenjang. Nah, kalau misalnya kita melihat karakter generasi milenial yang sukanya instan, terus santai gitu kan, tidak mau terikat gitu. Nah, sebenarnya saya melihat fenomena salah satu organisasi yang geraknya atau pergerakannya itu hampir mirip dengan kami gitu, mengadaptasi dari agenda atau sistem pengadaran di kami gitu. Misalnya kayak kalau kita namanya MK mungkin di sana apa gitu kan, dan kemudian kalau misalnya nggak bisa melanggar kode etik Kak. Oke. Ya, itu. Oke, siap. Jadi yang saya lihat mereka dengan muatan mungkin organisasinya yang seperti itu, ya fokus mereka mungkin di bidang dakwah atau ya di bidang dakwah, kemudian menerapkan sistem atau mungkin sistem pembentukan kader ya seperti di kami, itu lumayan bagus kalau yang saya lihat ya, menurut pengamatan saya itu lumayan bagus gitu. Nah, cuman saya tuh masih berpikir gitu, kenapa sekarang ini di kami itu susah. Sedangkan kalau misalnya formula pengkaderan atau pembentukan kader di kami ini diterapkan di organisasi lain, itu tuh bagus gitu. Itu apakah karena saya sempat terpikir sih, apakah karena kami yang dalam tanda kutip ya orang itu ngelihatnya bahasannya tuh politik-politik terus atau apa. Nah, itu. Jadi ketika orang masuk tuh rasanya kayak berat gitu, padahal kita nggak selalu ngebahas itu juga kan. Nah, itu menurut Kakak cara menyiasatinya itu gimana biar pandangan orang-orang ke kami itu ya kita tuh biasa aja gitu loh. Kita seperti organisasi lainnya juga dan kita bisa bareng-bareng kok sama teman-teman gitu. Itu Kak. Saya jawab aja ya. Langsung.
eee, apa namanya, saya nggak tahu sih ya di Batam itu kaminya seperti apa. Saya sharing mungkin, di Jateng gitu, Jawa Tengah. Karakteristik kaminya itu, eee, terutama di komisariat gitu ya, itu terbilang cukup eksklusif gitu. Jadi, tadi saya bilang, jadi, mungkin ini bisa berjalan baik ketika, di zaman saya atau sebelum saya gitu ya, tapi setelah saya sepertinya, ini agak kurang efektif gitu. Maksudnya kayak misalnya konsolidasi internalnya kami itu kan kuat ya, makanya kami, seolah-olah gini, merekrut orang, kemudian setelah masuk ke kami, ya sudah gitu, dia harus komitmen di kami, kemudian harus benar-benar menjalankan semua agendanya kami dan apa yang berjalan seperti biasa di kami gitu. Makanya dan itu masih berlaku ketika saya, masih masih bagus gitu ketika sistem itu diterapkan, di masa saya gitu. Saya nggak tahu apakah sistem itu masih bisa diterapkan di saat ini atau tidak gitu. Nah, kami itu kan memang basisnya adalah sosial politik gitu ya, sebenarnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan maksudnya yang namanya kebijakan itu kan banyak ya, ada kebijakan kesehatan, kebijakan lain-lain gitu. Nah, saya rasa, eee, apa namanya, memang yang dijual kader kami sendiri gitu ya, ke orang-orang, itu ya sebagian besar itu hal politik-politiknya saja gitu. Mungkin kita kurang agenda-agenda kayak baksosnya, sosialnya gitu ya, atau mungkin kita kurang di sisi risetnya gitu. Jadi gini, apa namanya, mahasiswa itu kan apalagi sekarang ya, mahasiswa sekarang itu kan dia punya karakteristik, akademis banget ya. Saya nggak tahu sih di Batam begitu atau enggak. Jadi akademis banget sehingga, dia tuh senang hal-hal berbau riset gitu ya. Jadi kalau misalkan anak anak kimia atau anak MIPA gitu ya, atau saya anak oceanografi misalnya, terus kok dituntut untuk, terjun ke sosial politik, itu kan agak sulit gitu. Kalau misalkan, saya nggak patuh sama Murobi, saya nggak akan ikut DM1 gitu. Kalau saya waktu itu tidak, apa namanya, tidak taat sama senior, saya nggak akan ikut, MK1 dan lain-lain gitu. Jadi memang, keterlibatan di kami bisa jadi karena keterpaksaan gitu. Berbeda dengan ketika, apa namanya, ketika saya bergabung bersama organisasi karena memang saya suka gitu. Saya suka sosial politik makanya saya gabung sama kami gitu. Apa namanya, tapi kalau misalkan saya suka riset, saya nggak akan masuk ke kami. Kenapa? Karena di kami itu tidak banyak yang dibahas mengenai riset misalkan gitu ya. Itu hal yang wajar, Dek, gitu. Oh, kok Dek sih, Mbak? Jadi itu hal yang sangat wajar. Makanya Emang ada. kalau misalnya memang, eee, apa, kami pengen dikenal sebagai, organisasi yang tidak hanya berkutat di sosial politik, ya silahkan tunjukkan gitu, kami tuh punya prestasi di bidang riset gitu. Ini loh riset kami itu seperti ini di bidang ekonomi misalnya. Ini loh riset kami di bidang, kimia, kami punya, kader kami yang, misalnya unggul di hal-hal akademis misalkan gitu. Silakan tunjukkan itu gitu. Nah sejauh ini, apa namanya, kita tuh kebanyakan memang menjual sosial politiknya gitu kan ya, sehingga orang-orang memandang kita ya seperti itu gitu. Makanya saya bilang, perlu adanya keterbukaan kami terhadap, apa namanya, orang-orang yang tidak mau bergabung bersama dengan kami, tapi mau ikut agendanya kami gitu. Nah itu nanti sistem pengelolaannya seperti apa mungkin PR-nya teman-teman, struktur gitu. Itu sih menurut saya, Dek. Semoga membantu ya menjawab. Iya, heeh, jazakillah ya Kak ya. Ya, Oke, ya semoga lah bisa nanti menciptakan wadah gitu ya, agar bisa menampung teman-teman dan menggerakkan teman-teman yang ingin aktif tapi nggak harus masuk kami gitu kan. mhm. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Taufik Muharram. Bismillah. Assalamualaikum. Ana mau bertanya kepada pemateri. Pertama, kapan kita bisa tahu kalau kita sudah berani dengan perubahan? Karena pastinya resolusi berkaitan dengan perubahan dan target. Kemudian yang kedua, kami sudah identik dengan daurah dan sebagainya. Kalau itu dihilangkan, bagaimana dengan orisinalitas kami? Bagaimana orisinil kami itu bisa terjaga? Mhm. Ya,
Saya jawab ya. Iya Kak, silakan. Untuk yang pertama, kapan kita bisa tahu kalau kita sudah berani dengan perubahan? Karena pastinya resolusi berkaitan dengan perubahan dan target. Perubahan apa dulu nih? Perubahan diri sendiri atau perubahan lingkungan? Kalau misalnya lingkungan, memang kita dituntut untuk ini ya, kalau kita hidup di era ini, kita memang dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat gitu ya. Tiba-tiba ini, kemudian tidak lama kemudian kita berubah menjadi itu dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan mungkin kalau kita lihat 2010 ke belakang gitu ya, di mana perubahan itu masih bisa kita ikuti dengan baik gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat perubahan gitu ya, perubahan lingkungan biar kita nggak kaget gitu ya. Makanya tadi saya bilang kita butuh skill analisis yang cepat gitu. Jadi itu menentukan kita mau bikin strategi seperti apa ke depan gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar tentang tentang ramalan bahasanya ya, ramalan best tahun ke depan seperti apa, kemudian 5 tahun lagi seperti apa. Kalau dulu mungkin bisa dilihat dari trennya ya. Jadi 3 tahun terakhir apa yang menjadi tren gitu. Kemudian setahun terakhir apa yang menjadi tren. Nah, berhubung ini sangat cepat, bisa jadi kita melihat tren itu sekarang untuk masa depan gitu. Sekarang tuh lagi tren apa nih gitu. Terus kira-kira ke depan SDM kita tuh ataupun teknologi kita misalnya ya, itu punya apa aja sehingga ke depan insya Allah akan seperti ini gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi tren-tren sekarang kita kumpulkan gitu ya. Kemudian untuk membaca tren selanjutnya akan seperti apa kira-kira gitu. Dan tren itu belum tentu benar gitu ya. Tapi setidaknya kita tidak terlalu jet lag dengan dengan tren yang akan terjadi gitu. Nah, misalnya mungkin orang zaman dahulu kalau misalkan saya di tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011 itu pernah dimintain tolong teman saya yang lagi penelitian skripsi gitu ya tentang belanja online 2010. Apakah Anda pelaku belanja online? Saya bilang tidak. Apakah Anda percaya terhadap toko-toko online? Saya bilang tidak. Sangat tidak percaya. Kemudian ditanya lagi tentang hal-hal online lah, apa yang membuat Anda tidak percaya, lala segala macam gitu. Dan pada hari ini di 2020 saya sangat banyak sekali belanja online gitu ya. Saya pelaku belanja online yang paling cepat gitu ya. Padahal di 2010 2011 saya masih orang yang sangat meragukan sekali tentang belanja online tadi gitu. Nah, makanya saya termasuk orang yang gagal membaca tren ke depan gitu ya. Jadi saya menolak mentah-mentah tentang belanja online sementara ternyata itu peluang gitu. Maksudnya itu terjadi besar-besaran di beberapa tahun setelah saya menyatakan ketidakpercayaan terhadap belanja online tadi misalkan gitu. Makanya jadi isu-isu yang sekarang terdengar gitu ya, pada saat itu masih simpang siur tentang belanja online gitu, tapi saya tidak berminat untuk mempelajari tentang belanja online sehingga, wah itu pasti nggak bener tuh, pasti ini tuh, pasti nggak bisa dipercaya tuh dan lain-lain gitu. Ternyata saya salah gitu. Nah makanya isu-isu yang sekarang terdengar sayup-sayup dan masih sedikit silakan dipelajari dan itu menjadi pijakan kita untuk membuat rencana ke depan akan seperti apa. Menurut saya seperti itu. Kemudian target mengikuti ya, target strategi itu mengikuti. Kemudian yang kedua, kami sudah identik dengan daurah dan sebagainya. Kalau itu dihilangkan, bagaimana orisinal kami itu bisa terjaga. Jadi menurut saya gini, daurah dan lain-lain menurut saya tidak akan bisa lepas dari kami. Kenapa? Karena itu adalah identitas kami gitu ya. Karena kami cara menjaga kadernya adalah seperti itu gitu. Itu adalah nyawanya kami lah bahasanya. Kaderisasi internal itu adalah konsolidasi internal adalah nyawanya kami. Tapi kami tidak selamanya menurut saya ya,
Jadi nanti kader itu dalam bayangan saya, dan saya pernah diskusi dengan beberapa orang kami gitu ya, bayangan kami adalah kita akan mecah 2 status kader kami gitu. Jadi kader kader internal yang menjalankan sistem organisasi kami, dan kemudian ada kader di luar sistem organisasi kami yang kemudian ya dia ikut-ikut aja gitu, tapi dia bagian dari kami gitu. Jadi kita pelihara dengan dengan komunitas tadi. Misalkan gini, kami mengadakan kegiatan baksos misalnya, terus kita share tuh kemanapun. Jadi nggak cuma buat kader kami doang baksos itu, siapa aja boleh ikut gitu. Bahkan gimana caranya kita rekrutmen sebesar-besarnya orang-orang bisa ikut baksos gitu. Tapi kita menawarkan ke mereka, mau nggak gabung kami? Kalau mau ya silahkan mengikuti alur kami dengan dijelaskan sejelas-jelasnya sistem kaderisasi kami. Nah, kalau misalkan mereka memang tidak mau bergabung bersama kami, maka dia tetap kader kami. Tapi kader kami yang versi kedua gitu, yang tidak melakukan sistem kaderisasi internal kami, tidak mengikuti daurah kami, tidak mengikuti madrasah kami dan lain-lain gitu. Jadi kita juga seharusnya memiliki manhaj bagaimana kemudian bisa mengelola orang-orang di luar kami, di luar struktur kami gitu ya, tapi adalah bagian dari kami. Itu menurut saya sih. Jadi kalau misalkan dibilang kami itu bisa menghilangkan MK, DM dan lain sebagainya, ketika itu hilang, maka kami pun hilang gitu. Itu namanya bukan kami gitu. Karena kami itu sepakat dengan MK, dengan DM-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu sih menurut saya. Oh, itu berarti masuk ke simpatisan nggak, Kak? Bisa jadi. Cuman ya ada pengelolaannya sendiri lah. Berarti kalaupun memang sudah ada untuk saat ini, berarti kita perlu memikirkan pengelolaan simpatisan ini ya, gitu. Orang yang punya kecenderungan kepada kami, tapi memang tidak memungkinkan untuk bergabung secara struktural di kaminya, Ya, gitu. betul sekali. Ya. Karena kami Bagaimana? sejauh ini belum punya Hah? sistem yang seperti itu gitu. Sejauh ini kami belum punya sistem yang seperti itu gitu loh, untuk bahasanya ngopeni gitu loh, memelihara kader-kader di luar kami gitu. Kader-kader di luar struktur maksud saya ya. Oke. Kayak saya misalnya, saya kan tidak di struktur, saya tidak punya jabatan apa-apa di struktur, tapi saya bagian dari kami gitu ya. Karena usia saya belum masuk ke alumni yang sudah lewat usia gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang seperti saya itu masih bisa dimanfaatkan lah ya, ataupun sebenarnya masih bisa bergabung bersama kami, misalnya mau bergabung gitu. Tapi kan nggak mungkin masuk struktur gitu. Dan saya juga mungkin tidak sempat untuk selalu mengikuti, kami mau ada agenda apa nih gitu. Mungkin kan bisa jadi perlu informasi dari teman-teman yang ada di struktur, bahwa kami mau ngadakan ini loh, mau gabung nggak gitu. Misalkan gitu. Oke. Iya. Siap. Bagaimana Taufik Muharram, sudah jelaskah atau ada yang mau hendak ditanyakan atau didiskusikan lagi? Oke, baik, untuk teman-teman lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika mungkin memang tidak ada, kita bisa cukupkan kali ya, Kak, ya? Oh iya, boleh. Silakan. Baby udah tidur, Kak? Udah, Yang digendong. alhamdulillah. Maaf ya. Alhamdulillah. Sambil Iya. dengerin ibunya itu ya. Sambil ngakik-ngakik. Pinter nanti, Kak, Iya. agenda kayak gini. Iya, amin ya Allah. Jadi kader kami nggak ya? Oke, semoga lah jadi penggerak juga kayak ibunya nih. Amin. Ayahnya juga orang Oh iya, kami. Masya Allah. Iya dong. Keren. Oke, baiklah teman-teman, jika memang tidak ada pertanyaan atau yang hendak didiskusikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ica yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, dengan ujian-ujiannya, dengan tantangannya sambil gendong babynya. Semoga jadi tambahan amal ya, amal kebaikan Amin.
untuk Kakak atas perjuangannya dan juga teman-teman atas usahanya untuk mengikuti agenda pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah, sebelum kita tutup, kita akan membaca doa dulu yang akan dibawakan oleh Agus Kurniawan. Agus sudah standby? Oke, kepada Agus dipersilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukafi'u maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nurati syariah. Allahumma raddaha wa laha wa murikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkul wa ahli nasirin raja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Rabbana zalamna anfusana wa illam lanakunanna minal khasirin. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Agus yang sudah membacakan doa pada malam hari ini sebagai penutup agenda kita. Semoga menjadi tambahan keberkahan ya bagi acara kita pada malam hari ini. Baiklah, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan sebagai perwakilan PD kami Batam, pengurus daerah kami Batam, mohon maaf jika ada kesalahan dalam rangkaian agenda Majelis Negarawan selama 4 hari ini. Jazakumullahu khairan kepada Kak Ica sebagai pemateri dan kepada peserta sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.